Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan. Ya, saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya, tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya 5 bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musalla, sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa itu saya dalam ta'lim beliau. Saya masih ingat betul, kalau beliau mengajar itu saya tidur. Ya, sekarang tertukar. Saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling menarik, dalam keadaan selesai mengajar pun kalau pulang, saya nggak dibangunkan, Pak. Digendong oleh beliau sampai ke kamar tidur, dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda. Dari mana taunya? Karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, maafkan, saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar. Saya peluk beliau, saya berangkat ke pesantren, dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang, kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi mengenakan kemeja biru muda, dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini saat kita punya sesuatu untuk berbagi, minimal memberikan kebahagiaan, orangnya sudah nggak ada. Saya betapa bahagia waktu membawa ibunda saya haji. Saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya. Dalam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ganti kasih sayang ibu saya. Ibu saya bawa, ya Allah, saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya, ya, beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah nggak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah nggak ada, sulit antum menemukannya, sulit. Ya, itu anugerah. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itu bagian kedua. Ya, dan yang terakhir, qultu thumma ayyun, saya bertanya lagi, apalagi setelah yang kedua itu? Kata Nabi, thummal jihadu fi sabilillah, baru jihad fi sabilillah. Perhatikan, jihad fi sabilillah letaknya nomor 3. Nomor 3 setelah bakti pada orang tua. Jadi bahkan nanti dalam kaidah nggak boleh antum mau jihad, orang tua tidak sepakat, antum maksa jihad, antum dosa. Nanti kita lihat bab selanjutnya. Ada seorang ingin berjihad, orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia berangkat, dan sedih. Apa kata Nabi? Masya Allah, kata Nabi, pulang kamu ke rumah, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Saking tingginya nilai bakti pada orang tua, pahala antum diberikan di situ. Kadang antum nyanyi pahala keluar rumah, di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita. Mungkin jalan surga antum bukan di luar, orang tua yang dititipkan kepada antum. Yang lain usia 60 tahun, yang lain 50 tahun. Kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum? Kadang-kadang rasanya makin repot. Ternyata di situ surganya ternyata. Dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar, dan urutannya nomor 3. Urutan nomor 3. Karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua, agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua, yang dengan itu titian surga kita bisa diraih.